Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dililit utang dilepaskan dari hutang piutang, makin kuat aminnya. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik, makin kuat lagi. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan syafaatnya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa peniti. Sudah jauh Ustadz Abdul Somad berceramah, baru di Kayangan lah diantar Pak Bupati. Biasanya cuma dipersilahkan, ini dihantar sampai ke hadapan Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Johan Samsu SH, Bupati Lombok Utara. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ustadz Abdul Somad bisa sampai kemari itu dibawa oleh sahabat beliau, sama-sama kuliah di Mesir, asli orang Tanjung Lombok Utara. Beliau adalah Tuan Guru Ustadz Dr. Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan berkahnya insya Allah. Yang tidak saya sebutkan namanya mohon maaf, beribu maaf, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Semuanya dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di Kecamatan Kayangan. Kalau di kampung saya, Kayangan itu di alam yang tinggi. Kayangan itu biasanya isinya bangsawan semua. Bangsawan itu artinya bangsa yang hidup di awan. Dan memang kalau saya rasakan sekarang ini memang tinggi. Saking tingginya saya sangka itu tadi gunung, rupanya lautan. Saya cek di Google Map, saya sedang berada di mana ini sekarang. Ini Pulau Lombok. Saya sedang berada di pantai utara bagian atas. Kalau saya mandi ke sana Anyut, itu ke Banjarmasin. Kalau turun ke bawah itu ke Australia. Kalau saya ke kiri ke Pulau Bali. Kalau ke kanan Nusa Tenggara Timur. Jadi memang lokasinya ini amat sangat indah dan strategis. Kenikmatan yang luar biasa kalau kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kufur, nggak usah disebut, nauzubillah. Itu memang lautan nampaknya cantik dan indah, betul? Tapi kalau dia mengamuk jadi tsunami, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Kayangan Lombok Utara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kok pada bawa bendera Palestina semua ini. Tapi uniknya bendera Palestina ada gambar, saya sangka gambar presiden Palestina, rupanya gambar Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata saudara saya yang ada di Lombok Utara tidak hanya memikirkan kaum muslimin muslimat,
sampai saudara yang ada di Palestina pun dipikirkannya. Begitulah hebatnya persaudaraan. Mudah-mudahan kita senantiasa dipersaudarakan Allah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sangka drone, rupanya layang-layang. Drone kita sudah menyala di atas, lambaikan tangan ke atas. Masya Allah, kira-kira agak setengah jam lah. Masya Allah, lambaikan sampai diputar kanan kiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, udah cukup 1 menit untuk diupload di TikTok. Tolong nanti admin dari drone dikirimkan video 1 menit solawat. Inilah solawat di Lombok Utara. Allahu Akbar. Supaya media sosial, internet, FB, TikTok, grup WhatsApp, itu semuanya, Instagram, menjadi media dakwah dalam langkah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai bapak ibu nanti membuka TikTok, membuka Instagram, isinya semuanya ulat sama cacing joget-joget. Tapi insya Allah sekarang ada sesuatu yang baru. Qori kita suaranya Masya Allah tabarakallah. Masyarakat melimpah ruah, padahal panas terik. Ini panitia ini persiapannya luar biasa. Kalau ada yang pusing kepala, sakit-sakit, jangan cemas, kanan kiri ambulan sudah siap. Hai guys, Masya Allah. Tema kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim, tablik akbar. Dengan semangat hari raya Idul Fitri, kita rajut kebersamaan, tingkatkan ukhuwah Islamiyah di bumi Tiok Tata Tuna. Idul Fitri, Id artinya hari raya, Fitri artinya makan. Yang sebelumnya kita tidak makan, tidak minum, maka pada saat hari raya Idul Fitri kita kembali makan. Makanya tidak boleh berpuasa pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13. 5 hari ini sehebat-hebatnya orang Islam, setakwa-takwanya, seabid-abidnya, sebanyak ibadah, haram berpuasa. Karena Idul Fitri adalah hari raya. Hari raya dirayakan dengan makan. Masa hari raya nggak makan? Bapak ibu sudah makan? Yang bilang belum makan malam. Yang bilang sudah makan siang. Banyak orang menduga Ustaz Somad ini kurus karena tidak makan. Saya ini kurus bukan karena puasa, bukan karena tidak makan, tapi kenapa? Memang sudah takdir. Ada dokter, dia sangat sayang sama saya. Ustaz Somad, saya kasihan ngelihat Ustaz ini kok kurus sekali. Saya mau kasih tips Ustaz biar beratnya ideal supaya lebih berwibawa. Gimana caranya Pak Dokter? Minum susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Sudah saya coba 1 bulan, beratnya nggak nambah. Pak Dokter, saya sudah minum, kenapa 1 bulan 3 kali sehari, sebulan 90 kali, kok berat saya nggak nambah? Berarti sudah takdir Pak Ustaz. Nggak usah pusing karena makan jadi gemuk, nggak usah pusing karena makan jadi kurus, yang penting sehat. Kalau dipikirkan omongan orang, sakit kepala kita, betul? Kita kurus, dibilangnya suami galak.
Bapak kurus, dibilangnya stres menghadapi istri mak lampir. Ibu gemuk, diejeknya pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Yang penting sehat. Insya Allah semua yang hadir ini kalau ada sakitnya diangkat Allah penyakitnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Idul Fitri kembali makan, itu makna yang pertama. Hari raya, hari raya itu bukan siapa yang pakai baju baru. Hari raya itu laisal idu liman labisa jadid wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan orang yang baju baru. Hari raya adalah orang yang iman dan taatnya bertambah. Mudah-mudahan dengan hari raya Idul Fitri bertambahlah keimanan dan ibadah kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Sekarang kita di bulan apa? Bulan Syawal. Syawal itu artinya, saya pernah nanya, ibu bapak apa arti Syawal? Saya Pak Ustadz, apa arti Syawal bu? Suami saya. Apa nama suaminya? Pak Ahmad Syawal. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Ada seekor onta, mulutnya dikerubungi lalat. Lalat mengerubungi ekor onta, mengerubungi lalat, lalu onta menaikkan ekornya dari bawah ke atas untuk mengusir lalat. Bahasa Arabnya syawwalatil ibilu, onta menaikkan ekornya ke atas. Jadi kalau begitu makna Syawal adalah, jangan sampai bapak kasih nama Syawal artinya onta, pulang dari sini nanti ibu manggil abang onta. Arti Syawal artinya menaikkan ekor ke atas. Ada timbangan, bukan timbangan duduk seperti di pasar, tapi timbangannya timbangan neraca. Tiang di tengah, satu di kanan, satu di kiri. Biasanya kalau kita nimbang, yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik ke atas itu bahasa Arabnya Syawal. Jadi kalau arti Syawal artinya naik ke atas. Maka jangan heran kalau ada orang namanya Syawal bawaannya mau ke atas, ke atas berprestasi, insya Allah. Amin. Ibu kalau kebetulan ada yang hamil, mudah-mudahan anaknya laki-laki, kasih nama anaknya Syawal. Syawal apa namanya? Terserah, Syawal 1445 boleh. Nah, dari ekor onta naik ke atas Syawal, timbangan yang naik ke atas Syawal, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah, ekor kambing ke bawah. Tapi ada satu hewan ekornya naik ke atas, ekor kalajengking. Pernah ngelihat ekor kalajengking turun ke bawah? Kalajengking mati. Ekor kalajengking naik ke atas. Orang Arab menyebut ekor kalajengking yang naik ke atas itu namanya Syawal. Berdasarkan 3 dalil tadi, dari mulai ekor onta sampai timbangan sampai ekor kalajengking, maka makna Syawal adalah naik ke atas. Bahasa kitanya ada peningkatan. Sekarang saya tanya, jawabnya cukup dalam hati. Selama Syawal ini apanya yang meningkat? Ada 3 yang meningkat Pak Ustadz. Pertama, kolesterol. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, asam urat. Yang keempat, asam lambung. Yang kelima, diabetes mellitus. Insya Allah semua yang hadir ini sehat walafiat. Syawal meningkat, Idul Fitri, Id kembali, Fitri makan, Id hari raya. Kenapa? Karena kita berhari raya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga kita semua orang yang berhari raya. Kenapa hari raya? Aidin, kembali kepada fitrah. Idul Fitri. Id artinya apa? Kembali. Fitri, kembali ke fitri. Siapa Fitri? Teman SMA Pak Ustaz. Ini enggak benar. Idul Fitri kembali kepada fitrah kita sebelumnya waktu lahir. Orang Islam itu waktu lahir suci atau kotor?
Ajaran Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Maka ketika kita berpuasa, kita juga bersih tanpa dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa hati, dosa jantung, dosa lisan, dosa mulut, dosa bibir, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dibersihkan di bulan Ramadan, bersih semua. Maka kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak membawa apa-apa, bersih tanpa dosa, insya Allah. Amin ya rabbal. Ini saya, ini berhadapan dengan bayi-bayi yang baru lahir. Ini bayi-bayi semua nih. Ini memang lagi umur lucu-lucunya nih. Disuruh duduk nggak mau. Memang bayi begitu memang. Bayi bersih. Bayi kok brewo Pak Ustaz. Bayi kok kumisan. Itu casingnya aja besti. Di dalamnya adalah bayi. Mereka ini sesungguhnya adalah bayi-bayi yang terjebak di tubuh yang rapuh. Mereka adalah bersih semua. Ustaz mengatakan mereka. Memang Ustaz enggak bayi. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad diampunkan semua dosa-dosanya. Matanya berkarat, berdosa. Masa Ustaz Somad matanya berdosa? Ustaz kan enggak pernah melihat perbuatan yang haram-haram. Siapa bilang? Saya masuk naik pesawat. Berapa kali naik pesawat ke Lombok ini? Dari Pekanbaru ke Surabaya 3 jam, turun di Surabaya, naik pesawat lagi ke Lombok, nggak tahu berapa jam, pokoknya tidur bangun baru sampai. Berapa kali Ustaz naik pesawat, nanti pulang gitu juga, dari Lombok ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, 4 kali naik pesawat. Itu dosanya berapa itu? Loh, naik pesawat kok ada dosa? Saya sudah berusaha untuk menjaga mata turun ke bawah, nggak mau melihat apa-apa. Pas di pintu, nomor kursinya berapa? Mudah-mudahan Allah mengampuni mata Abdul Somad. Itulah mengapa Ustaz Abdul Somad kalau tausiah di mana-mana dia berada di tengah. Dia tidak terlampau ke tempat laki-laki. Ada perempuan juga di sini. Dia juga tidak terlampau kepada perempuan. Ada juga laki-laki di sini. Padahal sudah dibuat pemisahnya. Bayi memang begitu. Dosa telinga, mendengar yang haram-haram. Tetapi selama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang didengar semuanya kori-kori yang luar biasa. Kesan saya tentang Nusa Tenggara Barat, setiap acara korinya mantap-mantap, luar biasa. Suaranya luar biasa. Itu yang saya herankan, kenapa orang Lombok ini suaranya itu kalau ngaji melongking, kenapa suaranya nyaring? Sampai hari ini saya belum dapat jawabannya. Saya mencoba-coba menebak-nebak, mungkin karena makan ares, mungkin nggak tahu juga ya. Saya sudah coba beberapa kali makan, saya tes suara saya belum bisa melengking. Mungkin nanti efeknya mungkin seminggu setelah ini. Beruntunglah Bapak Ibu punya anak yang kori-kori internasional, sehingga anak cucu kita jaga. Mudah-mudahan ini kori-kori ini kita jaga sampai hari kiamat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Idul Fitri kembali makan, Idul Fitri kembali hari raya bahagia, Idul Fitri kembali kepada kesucian. Itulah makna Idul Fitri. Karena banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ditanya oleh anaknya, mama, ya, apa nama hari raya kita? Idul Fitri. Apa artinya, Ma? Gak usah tanya, banyak tanya, itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Idul Fitri itu artinya 3. Apa artinya 3? Pokoknya 3 lah. Mama udah lupa, karena waktu itu waktu Ustaz Somad ceramah, Mama kurang fokus. Waktu itu dia menjelaskan, kami cuma kalau ketawanya lepas, itu berarti bahagia. Nggak ada utang, itu artinya. Betul? Coba kalau orang dililit utang, nggak bisa ketawa. Ketawa pun baru ujung aja. Nggak jadi. Kenapa? Pas mau ketawa, ingat panci belum lunas. Belum lunas. Ini menunjukkan semuanya berbahagia, insya Allah. Amin.